Berbisnis kuliner tidak harus berlokasi di pinggir jalan besar ataupun membuka toko yang luas di daerah perkotaan. Bisnis kuliner pun dapat dilakoni oleh sejumlah kalangan, baik di daerah pinggiran kota ataupun di lorong sempit yang hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Dalam berbisnis, yang utama harus diperhatikan adalah produk yang akan dijual dan dikenalkan ke masyarakat luas, baik dalam bentuk makanan ataupun produk pangan lainnya. Tentunya, produk ini akan mempengaruhi laris tidaknya, dikenal atau tidak, ataupun berkembang atau tidak produk yang ditawarkan. Manda Cake, sebut saja salah satu UMKM yang kini sedang viral di media sosial. Meskipun usaha ini berada di lorong sempit dan dapat dilalui kendaraan roda 2. Lokasi yang jauh dari keramaian dan tidak berada di pinggir jalan utama, namun produk yang ditawarkan UMKM ini diminati masyarakat. Tepatnya di lorong Pelamboyan, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Usaha UMKM Manda Uca ini berinovasi dengan berbagai jenis bolu jadul yang ditawarkan. Kenapa disebut bolu jadul? Karena bolu yang dibuatnya ini dapat dimakan oleh semua kalangan. Sehingga setiap hari Manda dan tim pekerjanya selalu optimis membuat makanan ringan yang satu ini. Dengan memperkerjakan puluhan karyawan yang berasal dari daerah di Sumatera Selatan, masyarakat sekitar lokasi maupun para pemuda yang memang ingin bekerja dan merubah nasib mereka. Setiap hari sebelum mulai bekerja, Manda selalu memberikan motivasi dengan penuh semangat, mengajak para karyawannya untuk selalu menjaga kebersihan dan mematuhi aturan dalam bekerja memproduksi bolu jadul. Oke tim, hari ini kita mulai kerja seperti biasa ya. Nah, cek tugas masing-masing lah ya, cek tugas masing-masing. Ingat, jangan lupa jaga kebersihan kita ya, itu yang paling penting ya. Nah, jadi oke tim, sukses selalu untuk kita semua. Semangat ya! Ada pesan yang selalu diberikan Manda Uca kepada karyawannya untuk selalu menjaga kebersihan dan yang terpenting, jujur dalam bekerja. Kebiasaan ini sudah menjadi agenda rutin sebelum memulai usaha. Mulanya Manda Cake ini berdiri itu dari sejak COVID sebenarnya. Dari COVID itu kan kita tidak bisa kemana-mana, jadi memang kita memang tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita coba untuk membuat kue. Jadi saat itu waktu itu lagi lebaran itu kan kue basah. Nah, jadi pertama kali kita produksi itu kue basah. Nah, karena kita kan kalau misalnya lebaran itu kan nggak bisa kemana-mana waktu COVID kemarin. Nah, jadi kita mencoba produksi kue basah dan coba menjual. Jadi karena via online, pertama kali kita lewat Facebook. Nah, dan alhamdulillah penjualan kita semakin meningkat. Nah, setelah dari lebaran kan kita nggak mungkin jual kue basah terus kan. Jadi kita coba mengangkat bolu jadul karena memang bolu jadul ini dimakan untuk setiap kalangan, untuk ibu-ibu, anak-anak, pokoknya semuanya suka kan kalau untuk bolu jadul. Nah, jadi kita coba melestarikan bolu jadul yang memang sudah agak mati ya bolu jadul saat itu. Nah, jadi kita memang melestarikan bolu jadul dan sekarang alhamdulillah bolu jadul semakin
berkembang di Mandakik ini. Nah, dan juga kita di Mandakik untuk bolu jadul bukan hanya satu varian, kita sekarang sudah banyak membuat rasa varian. Kita ada 10. Jadi kita buat banyak varian biar customer bisa memilih gitu. Jadi kita memang di sini selain kita membuka usaha, kita juga membuka lapangan kerja. Karena kan banyak orang di luar sana yang membutuhkan pekerjaan, jadi kita coba untuk membuka lapangan pekerjaan, membantu sesama lah, membantu sesama. Jadi di sini untuk membantu orang-orang sekitar yang memang butuh pekerjaan, membantu anak-anak yatim yang memang untuk membantu kebutuhan untuk keluarga seperti itu. Jadi memang kita membuka lapangan untuk semua anak yatim dan ibu-ibu seperti itu. Untuk bolu jadul kita memang harga tetap kita pertahankan. Kita untuk mempertahankan dari 35.000 itu sampai 50.000 harganya. Kita mempertahankan harga kenapa? Karena kita ada juga harga-harga yang memang bisa kita naikin, ada yang memang tetap. Karena kenapa? Karena kita untuk seluruh kalangan. Jadi kue basah ini bisa bolu jadul ini jadi kita bisa lestarikan seperti itu. Jadi setiap misalnya ada momen sehari-hari, ada tamu, misalnya ada kumpul keluarga atau misalnya ada arisan, semuanya bisa order kan. Kalau bolu jadul itu harganya terjangkau, ekonomis seperti itu. Bolu jadul yang dibuatnya ini bervariasi mengikuti tren yang sedang digemari masyarakat. Bolu jadul dimotivasi dengan tape, keju, coklat, karamel, dan pandan. Dengan variasi ini, bolu jadul semakin digemari masyarakat di Palembang maupun luar kota Palembang. Makin majunya usaha UMKM ini, Manda Uca juga mengajak masyarakat atau para ibu rumah tangga ataupun pemuda yang membutuhkan pekerjaan sehingga dapat menambah pendapatan bagi mereka. Keinginan untuk membantu sesama terus diwujudkan Manda Uca dengan memperkerjakan karyawan tetap sebanyak 10 orang yang sebagian besar dari pemuda yang belum bekerja dan dari kalangan anak yatim piatu. Pegawai di sini sudah 1 bulan, kenal dari sini dari Instagram. Udah tuh minat aku pegawai di sini pengen cari pengalaman baru itu. Kalau basic bukan buat kue belum pernah, tapi pengen coba. Spesialis apa di sini untuk dari nyetak cak mana pengadon? Aku spesialin adon. Buat bolu apa? Bolu marmer biasa. Terus apa lagi? Keju, pisang, tape. Perasaan aku di pegawai di sini nyaman sih, nyaman. Kawan. Iya. Terus Banyak kenalan juga. Banyak customer datang. Dapat dari sini bisa dapat pengalaman bisa bikin kue. Kalau keinginan ada sih. nah apa Kedepannya pengen buka usaha kayak gini juga. Kalau ada modal. Usaha UMKM ini membantu mereka dalam mencari pekerjaan
dengan suasana seperti dalam keluarga sendiri. Menjadi karyawan untuk membuat bolu jadul dirasa bermanfaat dalam mendapatkan ilmu membuat bolu dengan beragam macam variasi, sekaligus mendapatkan upah yang cukup lumayan. Selama bekerja di sini, mereka mendapatkan ilmu yang banyak tentang produksi pembuatan bolu jadul, sekaligus kue basah jika momen hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri. Aku begawe di sini sudah hampir 3 tahun. Pokoknya aku nyaman lah begawe di sini. Memang sudah ada jiwa cek kena bikin kue cek. Macam-macam lah kuenya. Marmer, cak red velvet, mocha, keju, pandan, cak itu karamel, kojo, cak ngaden kue kan. Cak ibaratnya ngopen kue, cak kan biasanya kan belum pernah cak itu kan. Nah ini sekarang sudah bisa ngopen bisa kue basah cak itu kan, bolu. Ya seperti itulah. Meskipun lokasi di lorong sempit, UMKM ini terus maju dengan pesat. Dan setiap hari, sekitar 100 buah bolu yang dibuatnya habis terjual. Bolu jadul ini menggunakan bahan tepung terigu, mentega, gula pasir, dan susu, sama seperti pembuatan bolu lainnya. Berkembangnya usaha yang digeluti Manda Uca tidak terlepas dari peran serta para konten kreator yang digandengnya untuk mempromosikan dan memperkenalkan konten-konten menarik dari bolu jadul di media sosial, Instagram, YouTube, dan Facebook. Para konten kreator ini setiap ada kesempatan selalu ikut mempromosikan beragam jenis bolu jadul yang dibuatnya, baik dengan promosi melalui foto-foto, video, ataupun berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga bolu jadul terus melejit dan dikenal masyarakat luas.
Bang Ciamu sama Wanto dulu mulu. Ini dulu Ramo kami sama-sama anak-anak lanjutkan. TVRI masa lalu. Kita lagi di mana nih? Kita lagi di Mandake. Mandake yang terkenal seantero Jaga Raja itu. Kau kan lama mesen kan 1.000 kue ya? 1.000 kue. Di sini nak pesen berapa pacak dijakan gala-gala. Bukan cak yang iklan-iklan yang boleh dikat itu. Cuma ini yang ngetop, cuma ini yang ngetop, cuma ini yang berkualitas. Kalau ini senianan bukan iklan, bukan iklan nah. Coy, nah. Ini yang satu orang produksi Primex. Wah, Oke, sekarang kan lagi di eranya sosial media di era digital. Jadi sekarang kami berupaya untuk bikin konten untuk menaikkan branding dalam kepercayaan merek di Mandake ini. Jadi dalam pembuatan konten ada dua, konten organik dan konten anorganik. Konten organik itu kita dalam pembuatan konten itu tidak menggunakan modal, artinya kita membuat konten sendiri. Kontennya berupa mengajak penonton untuk berinteraksi, seperti biasanya kami menggunakan konten organik ini seperti buat bikin video seperti pembikinan kuenya, kue jadul dan kue basah. Dan kami juga terkadang dibikin video itu sering berbagi kuenya untuk menaikkan interaksi kepada audiens. Untuk target itu tergantung sih Bu, tergantung dengan penontonnya. Seberapa kita bisa bikin videonya menarik, semakin penontonnya juga akan naik gitu. Untuk majunya suatu usaha UMKM harus dimulai dengan mengenalkan dan memasarkan produk melalui media online. Manda Uca menyadari pentingnya para konten kreator, termasuk dukungan suaminya sendiri yang juga sebagai konten kreator maupun manajemen di bisnis bolu jadul. Ya, kalau Manda itu sangat menggunakan konten kreator ya pastinya. Karena konten kreator sangat berguna untuk media sosial. Karena saat ini media sosial itu yang penting konten kreatornya seperti itu. Jadi memang untuk meningkatkan penjualan kita semaksimal mungkin untuk yang pasti menjaga kebersihan untuk konten kreatornya seperti itu. Jadi biar penjualan semakin meningkat. Kini bolu jadul makin dikenal masyarakat dan pemasaran melalui online salah satunya. Selain melayani langsung di rumah produksi, masyarakat yang membeli bolu jadul ini ada yang langsung datang dan menjadi langganan karena rasanya yang enak dan selalu fresh setiap hari. Oh, senang be di sini. Mana bolunya macam-macam, ada yang jadul, ada yang bolu ini lapis legit segala macam, ada galau di sini. Dodol, wajik. Bolunya lebih fresh dan baru, dia buatannya baru terus karena di sini laris nih caknya. Harganya terjangkau lah, sedang, tidak terlalu mahal, ekonomis pokoknya. Pokoknya bagus lah di sini. Kalau yang ini, kalau yang berminat silakan datang ke sini. Terus Ibu, kalau ketahanan bolunya sampai berapa lama? Ini kan tidak pakai pengawet. Oh, bisa tahan sampai seminggu kalau yang biasa. Kalau ini, apalagi kalau masuk kulkas bisa lama tahannya. Melihat persaingan ketat dalam bidang kuliner, Manda Uca juga beralih membuat kue basah yang memang dipesan masyarakat
di setiap momen hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri ataupun momen hari besar keagamaan lainnya. Produksi kue basah seperti kue 8 jam, kue maksuba, kue lapis legit juga diminati masyarakat dengan harga yang terjangkau. Produksi kue basah lebih banyak saat momen hari keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Keberadaan UMKM ini menjadi alternatif masyarakat di Kota Palembang untuk membeli bolu jadul ataupun kue basah. Rasanya lembut, maknyes, dan ini rasa cak gula abang, memang kayak gula abang. Ini gula di karamel. Gula jadi karamel. Niat awal hanya untuk menyediakan bolu jadul yang dapat dimakan oleh semua kalangan. Juga membantu masyarakat sekitar dalam mencari pekerjaan, sekaligus membantu ekonomi masyarakat. Menjadikan UMKM ini terus maju dan berkembang pesat. Bahkan sempat viral di media sosial. Semoga keberadaan bolu jadul di Palembang dapat tetap lestari dan menjadi makanan favorit masyarakat. Selain dapat menginspirasi masyarakat yang akan membuka usaha kuliner. Dengan niat yang tulus dan jujur, tidak akan mengkhianati hasil yang diperoleh.